Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pemilihan metode. Jadi, terkait pemilihan metode ini sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Karena di dalam metode penelitian ini itu teman-teman akan mencoba mengolah datanya yang teman-teman sudah kumpulkan. Jadi metode ini menyesuaikan dari penelitiannya teman-teman. Nah, terkadang ada beberapa peneliti yang itu kesulitan dalam memilih metode apa yang sesuai dan yang cocok. Nah, di sini akan kami bahas secara sedikit kayak gitu ya. Nanti kita perbanyak prakteknya saja. Caranya bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah penyesuaian atau menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi dengan adanya tujuan penelitiannya teman-teman apa gitu itu bisa menyesuaikan dengan metode yang teman-teman ambil. Jadi teman-teman mengambil yang berhubungan dengan angka-angka, statistik dan sebagainya, bisa teman-teman memilih metodologi kuantitatif atau metode kuantitatif pendekatannya. Kemudian juga bisa ketika teman-teman misal pengen yang lebih mendalam atau analisis dan sebagainya, teman-teman bisa mengambil pendekatan kualitatif. Nah, kemudian teman-teman juga harus menyesuaikan nih dengan waktu penelitian. Jadi kalau misal teman-teman itu waktu penelitiannya terlalu mepet dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan yang lebih efektif dan lebih cepat. Misal dengan kuantitatif, bisa membagikan kuesioner, kemudian angket dan sebagainya. Kalau kualitatif itu biasanya menyesuaikan dengan waktunya juga, karena kualitatif itu biasanya agak lama karena harus mewawancara gitu dengan pihak-pihak yang terkait, dan ini juga perlu memerlukan waktu juga untuk penganalisisan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini kami juga akan menjelaskan terkait tips pemilihan. Jadi tips pemilihan dalam metodologi itu di sini ada beberapa contoh nih. Kalau itu berkaitan dengan simpelnya ya, itu kalau itu berkaitan dengan apakah dan berapa, itu bisa menggunakan dengan kuantitatif. Misal di sini pengaruh pelayanan customer terhadap penjualan. Nah, ini kan apakah berapa. Jadi eh, apakah pengaruh pelayanan customer terhadap penjualan dan sebagainya kayak gitu. Dan bisa juga menggunakan bagaimana dan mengapa. Kalau bagaimana dan mengapa ini sebaiknya menggunakan kualitatif pendekatannya. Jadi ketika misal untuk mengetahui bagaimana proses video keripik X mengalami viral sehingga konsumen itu bisa banyak yang membeli keripik X gitu. Nah, dengan adanya beberapa komponen ini mengharapkan teman-teman itu bisa memahami kalau tujuannya untuk mengetahui apakah atau berapa pengaruhnya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan kuantitatif. Jadi nanti hasil datanya itu berupa angka-angka. Sedangkan kalau misal mengapa dan bagaimana dan itu mengharuskan menganalisis secara mendalam, itu teman-teman bisa menggunakan kualitatif kayak gitu sehingga teman-teman itu bisa mendalami ketika wawancara dengan informan, itu teman-teman bisa menganalisis dari wawancara tersebut. Oke, mungkin itu aja untuk pemilihan metode. Semoga bermanfaat.